Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YWB Story, channel yang membahas misteri dan kumpulan cerita-cerita mistis. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. YWB Story. Setelah itu malamnya aku tidur di kamar Pita lagi. Jadi untuk 2 malam aku tidur di kamar Pita. Seperti biasa sih, jendela kamar Pita pun tidak ditutup supaya tidak gerah. Lagi pula waktu itu jendela Pita tidak mengarah keluar, jadi tetapi mengarah ke ruang TV. Aku tidur di kasur bawah, sedangkan Pita tidur di kasur atas, dimana posisi tidurku itu menghadap ke jendela. Seperti biasa sih, lagi-lagi aku terbangun. Tapi kali ini aku terbangun dengan kagetnya bukan main. Jadi aku melihat ke jendela seperti ada orang yang membuka gorden, mengintip ke arah aku tidur waktu itu. Dan sosoknya sih mirip seperti manusia ya. Tetapi mukanya itu abstrak, hancur deh pokoknya. Dengan mata melotot dan melihat ke arahku waktu itu. Pupil matanya itu kecil, lebih banyak warna putihnya, sama seperti film-film di horor gitu. Jadi saat itu aku hanya bisa terdiam aja, badanku benar-benar itu nggak bisa digerakin sama sekali. Aku hanya bisa menutup mata karena jujur aku takut. Rasanya aku ingin sekali berteriak, menangis, berdoa gitu, tapi entah mengapa itu semua nggak bisa. Dan di tengah kondisi itu tiba-tiba kakiku lemas dan dingin, seperti tidak ada darah yang mengalir. Badanku juga udah nggak bisa digerakin lagi. Dan lalu aku berpikir, aku tidak bisa seperti ini terus gitu kan. Aku harus berani, pokoknya aku meyakinkan diri aku sendiri untuk melihatnya. Akhirnya aku beranikan diri untuk membuka mataku. Tetapi sosok itu udah gak ada lagi, udah hilang gitu. Gorden pun udah tertutup lagi. Lalu aku langsung duduk meringkuk gitu sambil memegang kedua kakiku. Aku melihat jam udah pukul 4:30 subuh gitu kan. Rasanya itu aku pengen nangis gitu, tapi aku hanya bisa terdiam aja. Lalu aku berniat untuk menelpon orang tuaku kan. Tapi aku pikir-pikir lagi, aku gak ingin membuat orang tuaku khawatir karena aku tidak pernah menelpon sepagi buta ini. Nanti pasti orang tuaku kan pasti khawatir kalau misalkan aku nelpon sekitaran jam segini gitu kan. Terus pasti mereka berpikir aku kenapa-napa. Aku juga gak tega gitu kan, mau ngebangunin Vita juga karena dia pasti ketakutan kalau misalkan aku ceritakan. Sampai pukul 5:30 itu aku masih duduk meringkuk memegangi kakiku sambil termenung. Aku hanya bengong gitu, memikirkan kejadian yang baru aku alami. Lalu alarm HP Pita pun berbunyi dan ia terbangun melihatku. Loh Del, kamu udah bangun? Lalu tak lama kemudian setelah kejadian itu aku memutuskan pulang ke kampung halaman. Ditambah saat itu juga sedang libur kuliah. Jadi setelah sampai di rumah aku menceritakan kejadian ini kepada orang tuaku. Orang tuaku pun menceritakan kejadian ini kepada salah satu temannya yang bisa dikatakan orang pintar sih. Liburan pun tidak terasa sudah berakhir. Terus aku tentu harus kembali ke Yogyakarta untuk berkuliah. Siang itu di kosan aku sedang bersantai-santai. Aku mendengar suara penjual es keliling. Karena cuaca waktu itu sih lagi panas-panasnya banget gitu kan. Aku memutuskan untuk membeli es. Jadi ada satu ibu-ibu paruh baya yang sedang menemani cucunya membeli es waktu itu juga. Dan ibu-ibu itu mengajakku mengobrol. Mbaknya
ngekos di kosan itu, dulunya kosan ini juga kosan perempuan, Mbak. Di situ pernah ada yang meninggal, Mbak, waktu gempa besar di Jogja. Jadi ceritanya dulu waktu gempa, semua anak kosan dan warga sini lari keluar rumah sambil menyelamatkan barang-barang mereka. Kita warga sini membuat tenda penampungan karena banyak rumah-rumah yang runtuh. Termasuk kosan Mbak waktu itu juga runtuh sebagian bangunannya karena gempa. Waktu warga dan tim bencana mengecek kosan Mbak, jadi ada salah satu motor anak kosan yang masih ada di dalam kos. Lalu mereka kaget karena semua anak kos sudah mengeluarkan motor-motor. Ada salah satu anak kos yang sudah meninggal tertimpa lemari baju. Kemungkinan dia yang menyelamatkan diri, tetapi tertimpa lemari pakaian, sehingga akhirnya tertimpa bangunan kosan. Setelah ibu itu bercerita, dalam batinku, oh mungkin itu sosok yang aku lihat di jendela dengan muka hancur dan mata melotot itu. Mungkin dia, pikirku. Lalu tidak terasa sih 1 tahun sudah aku dan Pita mengekos di situ. Kami pun memutuskan untuk pindah dari kosan itu. Ya itu paling sih untuk pengalaman aku waktu aku ngekos di Jogja. Terima kasih buat semua yang udah dengerin ceritaku.